Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Alberto Lok, biasa disapa Berto. Saya dari kelas 12 IPS 1 SMA Seminari Menengah Sandung Duki. Pada video kali ini saya akan menjelaskan 3 poin besar. Yang pertama, bagaimana situasi gereja Kristen sebelum adanya gerakan reformasi pada abad pertengahan. Yang kedua, saya akan memberikan sedikit alasan mengapa gerakan reformasi itu muncul dan siapa saja tokoh yang berperan dalam gerakan reformasi tersebut. Dan yang terakhir, dari peristiwa gerakan reformasi ini, nilai-nilai apa saja yang saya ambil untuk mendukung perkembangan gereja Katolik pada zaman modern ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung ke poin yang pertama, yakni bagaimana situasi gereja Kristen sebelum adanya gerakan reformasi pada abad pertengahan. Reformasi gereja atau reformasi ajaran Kristiani merupakan upaya yang dilakukan beberapa tokoh-tokoh keagamaan Katolik dan akademisi di Eropa untuk menentang penyimpangan oleh gereja Katolik. Upaya ini dilakukan untuk mengembalikan ajaran Kristus yang berpihak pada kebenaran dan bukan kepentingan autokrasi semata. Proses reformasi gereja ini membawa perubahan terhadap posisi gereja di tengah masyarakat maupun ajaran Kristiani pada masa selanjutnya. Salah satunya adalah dengan ditandai munculnya agama Kristen Protestan yang meliputi banyak sekte-sekte di antaranya. Abad pertengahan Eropa yang biasa diketahui dengan zaman kegelapan merupakan periode panjang antara runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat dan Renaissance. Salah satu ciri utama dari masa ini adalah kuatnya posisi gereja dalam berbagai bidang. Gereja memiliki pengaruh politik, kekayaan, dan kepatuhan masyarakat. Nah, hal ini tentunya memunculkan potensi penyimpangan yang dilakukan oleh anggota gereja dan ketidakpuasan rakyat. Beberapa peristiwa yang muncul sebelum reformasi gereja berlangsung pada abad ke-16 dianggap sebagai salah satu upaya mereformasi gereja, namun gagal karena banyaknya kepentingan kepribadian. Yang berikut alasan mengapa gerakan reformasi itu muncul dan siapa saja tokoh-tokoh yang terlibat dalam gerakan reformasi tersebut. Secara umum, beberapa sebab atau alasan utama munculnya gerakan reformasi yang mengalir dengan deras adalah sebagai berikut. Yang pertama, kebengisan gereja untuk mengeksekusi orang-orang yang dianggap sesat secara sepihak. Yang kedua, penjualan surat-surat pengampunan dosa atau indulgensi yang dianggap sebagai bisnis gereja dan kebohongan atas ajaran Katolik. Yang ketiga, terjebaknya gereja dalam pusaran politik. Yang keempat, menjamurnya takhayul seperti pemujaan benda, keramat, dan tokoh-tokoh suci buatan. Yang kelima, pemungutan pajak yang berlebihan melalui gereja. Yang keenam, kemunculan nasionalisme Eropa yang mulai menentang kekuasaan gereja. Yang berikut tokoh-tokoh yang terlibat dalam gerakan reformasi gereja. Yang pertama, Martin Luther. Martin Luther merupakan seorang biarawan sekaligus pelopor reformasi gereja yang hidup di Eisleben, Sachsen, bagian dari wilayah Kekaisaran Romawi Suci. Ia merupakan profesor teologi di Universitas Wittenberg sejak tahun 1512. Pada tahun 1517, Martin Luther menolak utusan Paus yang berupaya menjual surat indulgensi atau pengampunan dosa. Penolakan itu menjadi titik awal upayanya memimpin reformasi melawan gereja Katolik Roma dan Paus Leo ke-10. Martin Luther berpegang pada pendapatnya soal kebebasan pemeluk Kristen. Pengampunan bukan hanya dari indulgensi dan pengurangan sakramen. Yang berikut, Ulrich Zwingli. Beliau merupakan pelajar di Universitas Wina dan Universitas Basel sekaligus pendeta di Zurich. Beliau hidup di tengah meningkatnya patriotisme Swiss dan mulai menyempatkan reformasi gereja Katolik Roma pada tahun 1519. Yang berikut, Johannes Calvin. Johannes Calvin merupakan ahli hukum humanis asal Prancis yang sejak tahun 1530
berpindah ke Basel, Swiss. Pindahannya ini merupakan bagian dari penolakannya terhadap Roma. Yang terakhir, dari peristiwa gerakan reformasi tersebut, nilai-nilai yang dapat diambil untuk mendukung perkembangan Gereja Katolik pada zaman modern ini adalah saling toleransi dan menghargai perbedaan.